terkait dengan BPJS yang juga perusahaan. Di Kabupaten Purwakarta ini ya kami sudah menemukan 2 perusahaan yang memang BPJS harus tunggakan. Nah, di dalam tunggakan ini yang menjadi korban itu adalah masyarakat Purwakarta atau yang namanya ex karyawan tersebut. Ini kenapa saya berinisiatif membantu masyarakat Purwakarta untuk menyelesaikan bagaimana dengan BPJS yang tertunda. Itu sebetulnya tanggung jawab perusahaan. Ya. Karena tidak bisa di-cut off di saat itu sudah atas nama badan. Ya. Di saat dia daftar mandiri pun pasti tidak bisa karena sudah berdaftar di atas nama badan atau nama perusahaan. Dan saya mohon pihak BPJS yang membidangi yang mempunyai kewenangan ini menindak kepada perusahaan supaya secepatnya menyelesaikan tunggakan-tunggakan agar supaya masyarakat Purwakarta ini tidak terbebani Pak dengan BPJS. Mungkin ini temuan saya hanya 2 PT Pak. Di dalam 2 PT itu saya tidak tahu ya jumlahnya. Saya bawa data, ada di data saya bahwa BPJS yang tertunggak ini ada yang sampai 2 tahun tidak dibayarkan oleh perusahaan. Dan dampaknya si masyarakat ini bisa dia berubah pasti itu pending Pak. Pending. Keduanya bisa tidak. Kemarin tetangga saya, ini real nih Pak, saya orangnya bisa bawa ke sini loh. Punya tunggakan 6 juta. Ya. Punya tunggakan belakang rumah saya persis. Punya tunggakan 6 juta. Bapaknya punya penyakit jantung. Udah ngapa-ngapa nih, harus diobatin, harus. Kan begitu. Karena sebelah sono keburu meninggal. Sama tuh Pak, karena udah nggak bisa dipakai fasilitasnya, tapi tagihan tetap jalan. Nah yang sini punya tunggakan 6 juta, alhamdulillah katanya ada keringanan, boleh bayar setengahnya. Ini saya dengar aspirasinya begitu, boleh bayar setengahnya, berarti 3 juta. Nah cuman ada denda 500.000 yang harus dibayarkan. Nah terus gimana? Apakah harus bayar denda dulu atau yang 3 juta ini dibagi berapa bulan? Bayar denda dulu 500.000. Kita nih heran sama, udah didenda lagi aja. Ya kagak pakai, nggak apa denda lagi. Itu terjadi begitu. Tapi Bapak tadi bilang sudah tidak ada denda. Saya akan bawa orang-orang itu ke sini yang terdenda. Silakan Pak, karena di sistem kami nggak bisa seperti itu. Lalu lari duitnya kemana Pak? Ya saya kurang tahu. Karena di sistem kami nggak bisa seperti itu. Dia harus melunasi 6 juta dulu baru bisa mengakses pelayanan kesehatan di rumah sakit. Iya, jadi begini Pak, memang saya alamin, memang betul yang kata Bapak itu yang muncul dana pelayanan. Tapi kok bisa gitu? Itu ada perpresnya Pak. Ada ya. Gini. Itu yang 6 juta dapat diskon jadi 3 juta tuh bohong Pak. Saya nggak tahu itu, tapi jelas di sistem kami nggak ada. Oknum gitu ya. Mungkin saya kurang tahu. Apakah dia mungkin Denda itu nggak ada Pak. Denda bunga itu nggak ada. Jadi pada intinya, Ini bapak saya boleh nggak? Bapak atau representasi bapak, ini biar rakyat juga cerdas, nggak terus dibodohi. Karena kalau sudah masuk perangkap sudah nggak bisa keluar bos. Suka tidak suka kita harus bayar negara ini, ya kan? Karena kalau nggak bisa berhenti ya Pak. selama masih Kalau misalnya lunas utang berhenti boleh. tidak bisa, tetap masih lanjut terus. kan kalau BPJS ketenagakerjaan bisa ikat ya sudah. Parah BPJS ini parah. Tapi kalau bisa Rakyat wajib ikut BPJS. Jadi gini, Utang yang tidak dipakai sebenarnya. jadi begini Pak. Kalau memang jadi gini, kalau memang masyarakat itu lolos dalam data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial yang dilakukan pendataannya oleh Dinsos. Kalau lolos data itu, tinggal nunggu SK Kemensos untuk nantinya akan dinaikkan menjadi peserta PBI APBN. Itu kalau dia lolos data DTKS. Yang menentukan data DTKS lolos atau tidak adalah dinas sosial. Ya, nanti kita tanya ke dinas sosial. Kemudian yang Apa kedua, saja syarat? kedua, Cuman kan mentok Pak di bapaknya kalau punya utang gimana? kalau untuk PBI APBN walaupun punya utang tetap bisa aktif Pak. Fix siapa ya? APBN. PBI APBN kalaupun
punya tunggakan di sini bisa aktif ya Pak ya? Selama dia diusulkan ada di dalam SK Kemensos, aktif Pak. Selama dia diusulkan Dalam SK Kemensos, dalam SK Kemensos. aktif. Saya ini udah nggak bicara Pemda Purwakarta, orang cuma 90.000, cuma 10%-nya. Itu pun sudah hampir habis dan kami juga nggak ngerti sebetulnya apa sih. Undang-undang BPJS bunyinya seperti itu. Pesertaan begitu. Jadi tidak bisa kita di kapok nggak bisa Pak. Nggak bisa, Berhenti gitu. nggak bisa. Tapi kita terus maju terus. Udah Pak, capek Pak. Karena Pak, gini ya, Bapak juga nggak bisa kasih putusan apa-apa bos. Nggak perlu, saya bilang Bapak lihat. Ada. Itu terkait BPKM dari itu ada. Mangga Ada Pak, tidak aktif. nggak mau ikut Pak. Sedih aja nggak mau gua. Tapi hari ini diwajibkan karena nggak bisa juga kita pergi ke tanah suci kalau nggak daftar BPJS. Ya Pak ya. Jadi emang sistem itu sudah tidak bisa Gua ngomongnya apa lagi ya? ada kebijakan Pak. Biar Jack. Kalau di Purwakarta nggak ada. Kebijakannya ada di Jakarta. Iya maksudnya kan bisa menyampaikan kepada pimpinan bahwa keadaan kondisional di Kabupaten Purwakarta Di itu seluruh Indonesia sama saya yakin. Ya kalau itu Rakyat akan dipaksa. Iya kalau enggak, nanti mungkin teman-teman akan meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Enggak, silakan. Karena yang buat perpres itu pun kan juga Dewan Perwakilan Rakyat juga. Nih, udah nih. Yang buat perpres itu pun juga Ini tenang banget nih kaca ini pimpinannya tenang banget nih. Badannya juga gemuk, Kan sebentar saya mau bicara Pak sebenarnya. Saya jadi tertarik juga. Tadinya saya tidak mau bicara nih. Saya mau tanya, berapa ribu masyarakat Purwakarta yang masuk BPJS Kesehatan? Tolong Neng, mau masuk BPJS Kesehatan yang Purwakarta. terdaftar Kabupaten Purwakarta aja Pak. Kalau menurut data 800.000. Nah, itu sekitar 958.000 yang 9. sudah masuk database. Ya berarti itu sudah 99. Ya semua jiwa usik hari ini aja 1 juta lebih sedikit. Iya. Itu yang orang-orang tuh. Dia sudah 99%.